Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai tantangan, serta kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan, baik itu yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal, melalui kebijakan-kebijakan, praktek-praktek, dan sistem-sistem yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan, sikap karyawan, dan kinerja karyawan. Mengenai kinerja karyawan, kelompok kami, kelompok 5, akan membahas tentang human resource dari mutasi, promosi, dan demosi pada karyawan. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan atau swasta. Menurut riset pada tahun 2003, seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Terkadang, gender pria wanita serta senioritas tua atau muda mempengaruhi keputusan tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya yang ia jabat, dan juga demi peningkatan dalam status sosial. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam bekerja. Menurut Henry Simamora 2012, mutasi adalah pemindahan seorang karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya yang gaji, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasionalnya relatif sama. Menurut Surat Mas 1998, demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah kegagalan dalam bekerja. Penurunan jabatan biasanya diberikan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang buruk atau kepada karyawan yang memiliki masalah sebagai sanksi hukuman. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan HRM dari Grand Dapur Surabaya. Mungkin kita bisa perkenalan dulu. Boleh. Saya dengan Dila, HR Manager di Rakan Foundation Surabaya. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang materi tentang Human Resource Management, tepatnya promosi, mutasi, dan demosi. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama ya Bu. Boleh. Yang pertama, kriteria apa saja yang perlu dipenuhi seorang karyawan agar mendapatkan promosi? Kalau untuk promosi pasti kita melihat dari performa appraisalnya, kita lihat dari penilaiannya juga, dari performa appraisal itu kita lihat job knowledge, job technical, dan attitude-nya juga. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah promosi hanya sebatas naik jabatan atau ada naik-naik yang lainnya? Naik ke puncak gunung. Mungkin ya. Oke, kalau untuk naik promosi, yang namanya promosi itu pasti ada yang namanya jabatan dan allowance yang lain pasti akan mengikuti itu sih. Apakah promosi dari divisi A ke divisi lain bisa dilakukan? Kalau untuk promosi dari misalnya nih dari FO, dia sebelumnya from desk tiba-tiba menjadi kata supervisor, sepertinya agak berat. Tapi mungkin bisa. Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Iya. Gitu. Karena apa? Pada saat dia promosi itu kan kita berikan tanggung jawab yang lebihnya. Tanggung jawab yang lebih itu pastinya dia harus capable di dalam bidang itu. Gitu. Tapi kalau untuk cross department itu
agak berat sih. Agak Challenging. dilakukan. Apakah mutasi itu suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan? Mutasi itu harus dilakukan oleh perusahaan. Ya. Melihat case-nya dulu ya. Mutasi bisa gini. Kalau mutasi nanti kita kesannya itu kan mentransfer orang ke hotel lain atau ke perusahaan lain. Nah, contohnya kalau sekarang aja deh, kita punya properti yang di Kulon Progo, kita lagi on development dan kita mau opening di akhir tahun. Nah itu kita beberapa karyawan di hotel kita kirim ke sana. Itu dilakukan begitu. Dilakukan. Bagaimana aturan mutasi di Grand Dalton Connector Surabaya ini? Career development sih. Iya, Itu yang perlu dipertimbangkan. pastinya. Siapa yang berhak memberikan demosi? Kalau untuk demosi yang berhak pastinya satu departemen head, karena beliau yang tahu 24 jam operasional yang departemennya bagaimana. Itu demosi yang pertama, yang kedua HR, yang ketiga Cina. Nanti ada ketiganya itu include gitu. Betul. Kenapa karyawan bisa mendapatkan demosi? Karena banyak hal juga. Kalau untuk demosi bisa terjadi karena misalnya dari performance appraisalnya dia atau pekerjaannya kita rasa dia belum cukup baik di pekerjaan itu. Lebih ke performance-nya. Yes. Saat seorang karyawan mendapat mutasi atau demosi, apakah karyawan tersebut berhak menolak dan langkah apa yang akan diambil perusahaan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau berhak menolak, ya semua karyawan pasti punya hak kayak gitu. Tapi di kontrak kerja, di peraturan perusahaan kita sudah tertulis bahwa mutasi, demosi ataupun perputaran itu perusahaan juga punya wewenang. Dan memang harus disetujui sama calon karyawan. Jadi di awal kita harus informasikan. Oh, sudah di-review lagi gitu ya, kontraknya yang mana? Betul. Menurut Ibu sebagai HRD di perusahaan ini, seberapa sering perusahaan melakukan promosi kepada karyawan? Pasti ada. Dalam tiap tahun kita pasti ada dan harus ada. Oh, tiap tahun. Lebih ke tahun bukan bulan. Kalau bulan sih enggak ya, terlalu cepat dekat, kayak gitu. Kalau tahun karena kan kita kan yearly appraisal ya, annual appraisal tiap tahunan. Nah, ini kan sekarang lagi pandemi. Nah, di saat pandemi seperti ini, peluang karyawan untuk mendapatkan promosi itu apakah sama dengan sebelum pandemi? Sama. Kalau saya ya, kalau di tempat kita sih sama. Yang jelas dia juga harus capable juga dan menguasai dia, biar expectation dari harapan kita dalam bekerja ya dia pasti naik. Ya, berarti nggak ada bedanya itu. Nggak ada sih. Karena kita juga sudah terbukti juga sih nggak ada. Saat karyawan mendapat mutasi dari perusahaan, apakah perusahaan memberikan layanan khusus seperti kayak mes dan lain-lain? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk mes kita nggak ada, tapi kalau allowance misalnya tunjangan tunjangan jabatan atau whatever itu ada. Itu mutasi tetap dapat itu. Bisa dapat. Bisa dapat. Tergantung jabatan. Sebelum memutuskan melakukan demosi, apakah terdapat pertimbangan khusus sebelum mengambil langkah tersebut? Bisa disebutkan apa saja? Kalau untuk langkahnya, pasti kita pertimbangannya adalah yang pertama dia job desk-nya apa dulu. Dia dimutasi atau didemosi atau ditransfer, itu kita lihat dulu job desk awal dia apa, dan next kedepannya dia mau jadi apa. Jadi kita lihat capable nggak anak itu sama. Berarti dalam artian kita meskipun mendemosi orang, tapi bukan berarti kita membuang orang kan gitu kan. Iya. Nah ya, harus
Iya. Sebelum mendapat promosi atau mutasi atau demosi, apa yang harus dilalui oleh karyawan tersebut? Biasanya kita trial 3 bulan objektifnya. Kalau untuk untuk mutasi atau promosi, Iya. yaitu 3 bulan kita kasih objektifnya. Misalnya sekarang bulan Jun, berarti nanti bulan September kita review lagi. Kamu udah achieve ini, kamu belum achieve ini. So di situ kita bisa memutuskan kamu kita mutasi atau kita promosi lagi. Jadi kayak setelah dinilai apakah sudah cukup, kalau mampu langsung lanjut, kalau nggak mampu mungkin diturunkan lagi bisa. Ada kemungkinan seperti itu. Diturunkan lagi itu dalam artian di posisi yang sama. Iya, posisi yang sama. Mungkin bisa. Dan itu sudah kita sampaikan di awal supaya sama-sama fair ya, Iya. sama ini apa waktunya. Apakah karyawan memiliki kesempatan dalam waktu singkat untuk mendapatkan promosi bila kinerjanya dihitung baik? Bisa aja. Bisa jadi setahun 2 kali bisa. Bisa dilakukan. Bisa. Ada. Ada. Memang di atas rata-rata mungkin. Ya semua orang, karena kita melihatnya adalah objektif dan equal sama semua. Kita tidak ada pilih kasih A, si B, si C, enggak. Memang objektifnya terukur, terarah, ya sudah, go ahead gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Ibu, apakah perusahaan berhak melakukan mutasi atau demosi secara sepihak di luar kontrak tadi? Kalau sepihak, karena kan di kontrak dan di peraturan perusahaan sudah tertulis. Kalau perusahaan sudah mempunyai wewenang penuh. Gitu. Jadi bisa dilakukan oleh langsung dari perusahaannya itu. Baik, karena tadi sudah selesai sesi tanya jawabnya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga kita sudah diberikan ilmu dan pengetahuan yang cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih banyak juga semuanya. Promosi, demosi, dan mutasi adalah hal yang wajar di dunia industri. Sebelum memutuskan melakukan promosi, demosi, maupun mutasi, perusahaan pastinya memerlukan beberapa pertimbangan, di antaranya kompetensi karyawan dan hasil evaluasi bulanan karyawan tersebut. Promosi dan demosi selalu dilakukan oleh perusahaan setidaknya dalam setahun sekali. Bahkan, promosi dapat dilakukan dalam setahun sebanyak 2 ataupun 3 kali apabila karyawan yang bersangkutan memiliki prestasi yang mengesankan bagi perusahaan tersebut. Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan promosi, demosi, dan mutasi terhadap karyawannya sesuai dengan yang ada di dalam kontrak kerja. Departemen Head memiliki kewenangan tertinggi untuk memutuskan apakah perlu diadakan promosi, demosi, ataupun mutasi kepada karyawan tersebut, lalu diikuti oleh keputusan dari HR dan GM dari perusahaan tersebut. Sebelum dilakukannya promosi, demosi, ataupun mutasi, karyawan akan diberikan bimbingan atau training untuk mengetahui apakah kompetensi karyawan tersebut sesuai dengan jabatan baru yang akan ia terima atau tidak. Setiap karyawan akan dievaluasi setidaknya sebulan sekali untuk mengetahui tingkat kemampuan dan progres dari karyawan tersebut.